sekarang kita langsung bahas ke ininya aja bang, perjalanan cinta lu lah gitu bang. Gua kan istilahnya mungkin termasuknya gue emang udah gak mau pacaran lagi bang. Nah karena gue rasa terlalu ngebuang waktu ya kan, dan yang kedua gue ngambil hikmahnya dari kejadian itu bang. Bukan berarti gue selalu suci temen-temen, enggak, karena emang udah prinsip gue itu balik lagi, gue nggak malu dibilang single atau jomblo gitu. Walaupun mungkin gue jujur teman-teman, gue baru di podcast kali ini gue ngomong jujur ke kalian semua, karena gue nggak pernah mempublikasiin bang gue mau udah pacaran atau kagak, itu di ranah privasi gue bang. Walau untuk di sosmed bagus lah kalau kayak gitu, karena menurut gue biarin aja gitu, orang lain kayaknya juga bodo amat juga gitu, nggak perlu tahu, karena mereka juga kan mungkin ya bodo amat lu gua gitu bang di sosmed itu. Nah jadi selama mungkin yang namanya pacaran, apa sih bang faedahnya kalau menurut tuh bang pacaran tuh? Kalau gua dulu itu kan cuma nyari sumber kebahagiaan yang semula setelah gua telaah lagi. Nah kalau dari sisi lu gimana bang? nggak bisa disebut mencari kebahagiaan sih sebenarnya. Lebih tepatnya gimana tuh bang? Banyak orang bilang gue nyari ke kriteria gue yang pas, yang cocok. Oh jadi untuk mungkin ke pembelajaran aja kali ya bang, lebih mengenal perasaan wanita gitu. Karena kan wanita itu susah ditebak bang, maunya A, tapi pada saat kita udah turutin A, maunya B. Istilah kasarnya gini lah, gue mau makan nih, kita udah pilih ini bang bakso, ya udah nggak lama dia maunya nasi padang, atau enggak bahasa sederhananya gini lah teman-teman, terserah. Nah pada saat kita udah pilihin bakso, ya aku maunya padang ya. Pada saat kita udah pilih padang, kayaknya bakso tadi enak. Iya, karena cuaca tadi mungkin hujan. Itu tuh gimana tuh bang handle-nya lu? Itu sebenarnya simpel aja sih. Simpelnya gimana tuh bang? Simpel aja dong. Simpelnya tuh ketika lu pacaran, iya, jangan lu ngeluarin duit. Apa tuh bang? Mungkin kan kita lah sebagai pihak laki-laki kan biasanya kan gengsi mungkin ya, kalau kita yang ngeluarin ada perasaan nggak enak gitu. Wajar lah kalau sekali dua kali mungkin kan, karena ya namanya juga istilahnya orang spesial lah, doi lah gitu. Iya. Masa sih nggak kita traktirin? Tapi memang bodoh dan bin goblok ya. Maaf kata gue bilang begitu, karena memang kalau tiap hari kita bilang kalau kita misalnya neraktir dia terus, sama aja kita babu. Iya. Cara nggak langsung ya, karena belum ada ikatan. Ya benar. Nggak ada ikatan, nggak ada status. Benar. Mau lu makanin anak orang terus buat apa? Iya, jadi jatuhnya dia mungkin manfaatin kita doang ya bang. Di saat dia udah menemukan yang lain yang lebih baik dari kita dicampakkan gitu aja. Nah itu rasa sakit yang benar-benar mungkin dulu pernah gue rasakan bang. Karena istilahnya gue lagi sayang-sayangnya ya kan sama dia ya kan bang. Istilahnya gue bener-bener lah gitu bang, mau memperjuangin dia, bahkan gue sampai di titik dimana ini kayaknya nih bang, manusia yang tepat nih menurut gue nih. Gue sempet pikir gitu teman-teman. Tapi pada saat dia nyari yang lain lagi, ngomongnya mah waktu pas gue putus tuh bang, dari mantan gue yang SMA terakhir tuh bang, dia nggak mau pacaran lagi lah karena embel-embelnya bawa agama bang. Iya, karena di Islam kan nggak boleh pacaran ya kan, haram, bla 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 ya kan. Terus gak lama kemudian setelah gua terima kenyataan itu, dia bilang putus secara baik-baik ya kan bang. Gak lama kemudian dia pacaran lagi bang sama yang mungkin lebih ganteng. Iya. Jadi istilahnya pada saat dia udah mendapatkan cinta kasih sayang gua gitu bang, dia kan mantan gue ini orangnya bosanan bang, cepet banget bosanan. Gua sama dia ngejalanin cuma seminggu doang bang. Iya, abis itu gue dicambahkan gitu saja bang. Gue alhamdulillah. Bisa gue terlalu ini terlalu bucin di situ gue bang. Sampai di situ gue jujur ya bang ya, sampai gue bersedih juga gitu bang, sampai ngeluarin air mata. Gue sampai dengerin lagu Noah yang di balik awan tuh kan lagunya, dalam banget bang. Karena gue ngerasa di situ udah bener-bener gitu bang. Sebenarnya apa ya gue bilang? Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Jangan pernah ngeluarin duit. Ya itu kenapa tuh bang? Karena lu mau nikah sama tuh orang yang lu sayang, iya. Apa lu mau jadi majikannya Tuhan yang tiap hari ngasih duit? Iya juga sih bang, masuk akal. Bener. Sekarang kalau lu mau jadi majikan dia, ya udah, lu lakuin. Iya bener sih. Lu lakuin, tapi dengan syarat duit lu ada terus.
Iya sih. Tiap hari lu tanya terus, lu mau makan apa, gue traktir. Gak perlu mikir, gak perlu lu jawab terserah. McD-nya bisa gue beli. Nah, Tapi bang, ini kesalahan buat yang masih sekolah tuh pacaran karena udah terlalu mabok dan bucin itu bang. Dia sampai mama kate, sampai mungkin ngomong kasar ke orang tua, ya kan. Sampai mungkin pernah mengancam, ya kan. Gue pernah lihat juga dari beberapa berita dari orang tuanya ini karena nggak mau ngasih uang ke si anaknya, sampai kan lu tahu sendiri kan bang, sampai ngebunuh orang tuanya, sampai senekat itu bang. Itulah mungkin karena apa ya, terlalu bucin sama terlalu ngikutin hawa nafsunya gitu bang, yang bersifat semu. enggak juga. Gimana tuh bang kalau dari sisi lu? Kalau menurut gue itu karena dari totalitas pendidikan orang tua. Moralnya ya bang ya, Moral. moralnya dan Dari awal moralnya tidak bobrok berarti ya bang ya? tidak dibangun dengan baik. Artinya, maaf ya bang gue potong, pada saat mungkin dia umur 5 tahun apa segala macem yang dia mau itu dikasih gitu. Jadi Iya. pada saat mungkin orang tuanya lagi keadaan ekonominya terpuruk, si anak yang nggak mau ngerti, jadilah dia sampai berbuat nekat seperti itu. Apakah begitu bang? Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi statusnya apa yang gua mau harus gua dapet. Istilahnya kayak raja dong anak itu. Padahal kan kita sebagai anak kan harus memperlakukan orang tua seperti raja dan ratu. Semua orang tua mikirnya tuh anak tuh raja, Iya anak sih. tuh ratu. Iya sih bang, karena kan memang istilah kasarnya kan kita yang mau ngebuat ya kan. Iya. Iya gitulah. Kita yang mau ngebuat dan ini tabungan masa depan kita. Gitu. Kalau orang kaya, orang ternama ya, contoh kayak orang-orang konglomerat ya. Contoh nggak usah konglomerat lah, ribet gitu. Bisa gimana bang? Contoh, ini sebelumnya minta maaf kalau ada omongan agak-agak dibilang nyimpang dikit ya. Apalagi dibilang gua menghina orang tersebut. Bukan menghina, tapi gua cuman apresiasiin aja gitu kalau mereka. Contoh Haritanu, dia punya perusahaan gede. Ya. Sekarang lu mikir nggak? Ketika dia punya perusahaan gede, dia nggak punya anak. Dia mau ngasih tuh perusahaan. Oh ya, ngerti gue. Baru connect gue. Karena posisi udah malam. Ngerti bang. Jadi artinya istilahnya mungkin buat meneruskan. Apapun itu. Ketika orang tuanya kaya, maaf, bukannya gue gimana. Orang itu memikirkan duniawi, pasti dipikirkan penerusnya anak gue. Wajib, apalagi anak laki. Iya bang. Wajib gitu. Nah, ketika orang itu lebih ke agamis, ke agama, entah itu agama apapun, mereka pasti berpikir anak inilah yang akan mendoakan saya ketika saya tiada. Artinya lebih mengutamakan akhirat ya, pendidikan akhirat ya. Mungkin yang bagi teman-teman yang nonton video ini yang mungkin anaknya itu mau dididik ke pesantren ya kan, yang agamanya Islam gitu, biar lebih mengutamakan pada saat nanti orang tuanya udah nggak ada, didoain gitu. Jadi anak yang soleh, soleha. Kalau kayak gitu bagus, gue bilang bagus. Tapi ketika lu ada pendidikan bagus tapi agama lu jelek, itu parah. Gue bilang, ketika agama lu bagus tapi pendidikan lu jelek, parah juga. Kenapa tuh bang bisa begitu? Karena nggak ada yang bagus kan kalau kayak gitu. Jadi artinya lu milih satu itu jelek, tapi kalau lu milih dua bagus. Artinya harus balance gitu bang. Jadi harus balance. Itu pendidikan orang tua yang paling penting kayak gitu. Ya gue sebagai orang tua pun ya harus kayak gitu, mau nggak mau. Gue ajarin anak gue bahasa Inggris, ajarin. Gue ajarin anak gue sopan santun, gue ajarin anak gue ini, gue ajarin. Tapi gue tetap ngajarin agama. Gue ajarin misalnya bahasa Inggrisnya kucing apa, gitu kan.
bahasa Inggrisnya anjing apa ya kan, tapi gue tetap ngajarin buat kalau masuk tetap assalamualaikum. Iya. Bukan kalau masuk hai, nggak ada. Walaupun gue suruh ngajarin bahasa Inggris gitu loh, tetap ada pembelajaran agama. Apapun agama lu ya lu lakuin gitu. Lu Islam, ketika lu punya anak, ajarin kalau masuk tuh assalamualaikum. Lebih bagus lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih bagus. Ketika lu agamanya Kristen, Katolik, salam. Iya ya. Benar bang. Iya kan? Ketika agama lu apa-apa segala macam, ya ucapin salam. Jangan sampai enggak. Minimal itu aja gitu. Kalau emang lu pembelajaran agama lu dibilang masih cetek gitu. Yang penting balance ngomong tadi. Lu nggak bisa ngajarin. Lu bilang sama gue misalnya, bang gue punya anak tapi gue nggak, dari dulu gue nggak pernah bisa lancar lancar baca Al-Quran. Ya udah, Minimal bismillah ya. nah Karena itu kan ngalir buat nanti di amal jariah, dan pada saat nanti kita melaksanakan sholat 5 waktu nanti anaknya lu gitu bang, itu kan akan ngalir nanti pahala jariahnya, kebaikan buat nanti kita di akhirat nanti. minimal bismillah. Lu mau ngapain bismillah, kelar. Oke bang, sekarang kita masuk ke topik ini bang, ke topik pada saat lu mencari pasangan tuh bang, lu mungkin ada nggak bang misalnya 3 calon pasangan kayak, atau opsi-opsi lah tuh pada saat lu memilih, atau emang lu udah menemukan oh si ini kayaknya pas nih. Nah itu perjalanannya gimana tuh bang? Ini kan menarik nih. Gimana bang? Sempat ada opsi. Jadi ini opsi sebenarnya bukan opsi kayak gua pacarin 3 orang gitu. Enggak, mungkin lebih ke apa, selektif lah mungkin. Selektif juga enggak. Jadi gue jatuhnya ketemunya tuh beda-beda waktu. Gitu loh. Bukan satu barengan waktu. Gue pilih opsinya seperti apa, enggak. Ternyata sama bini gue nih adik kelas. Adik kelas? Iya, jadi bini gue adik kelas gue. Waktu di SMP. SMP. Wah. Jadi ketika menarik ini. Iya, jadi ketika gue kelas 3 SMP, status gue di SMP wakil OSIS status gue. Oh iya. Status gue wakil OSIS, dan waktu itu ada LDKS penerimaan siswa baru kan. Iya, udah lu jadi ketua ininya lah ya bang, apa? Iya. Kakak mentor lah. Kakak mentor. Ya. Kakak mentor, cuman ya gitu, gue bukan bagian yang yang di dalam ruangan. Bukan, gue bagian luar ruangan. Karena posisi OSIS gue jabatan, waktu gue jabat itu lebih banyak perempuannya dibanding lakinya. Oke. Gitu. Jadi gue memang disuruh sama pihak sekolah buat yang bagian cowok nih di luar aja, kegiatan luar. Oh iya. Kegiatan di dalam itu bagian perempuan aja. Oke lah, bagi gue mah nggak masalah gitu kan. Apalagi kan ya gue bilang tadi, gue dari SMP kan udah mulai ngerokok gitu kan. Nah pas LDKS itu guru-guru lagi kosong, jadi gue masih bisa santai lah di luar, sebat dulu gitu kan, baru nungguin gitu kan. Nah di situ ternyata gue taunya tuh karena memang gue akuin, kalau gue flashback sedikit adalah pernah gue berapa kali sempet sama bini gue nih ketemu ngobrol berapa kali doang, cuman ya sekilas lah gitu ya. Sekilas doang. Memang kalau gue flashback sih kayak gitu aslinya. Iya. Cuman ternyata pas udah ketemu sama bini gue, dia ngomong dari zaman dia sekolah di SMP
ketemu sama gua ya kan, yang dulunya wakil OSIS, dia udah suka. Oh ternyata udah memendam rasa ya bang. Iya. Sudah sejak lama artinya. Dan Gitu. dan emang gokil sih, gokilnya apa, bini gua tuh zaman SMP sempet nembak gua. Tapi lu tolak pada saat Gua tolak. Gua malah milih temennya, Waduh, parah. sahabat karibnya. Waduh. Ya, ibaratnya ya kayak lu sama inilah, sama Raka misalnya ya kan. Iya. Lu nembak cewek, si cewek nggak mau, tapi Masyarakat maunya mau. Raka mau Iya. gitu. Kayak gitu aja, jadi gua lebih milih ke temennya. Kenapa lu yakin bang sama bini lu ini, apa ya kelebihannya bang di mata lu sampai lu benar-benar yakin gitu bang? Karena banyak kan laki-laki di luar sana ya bang, yang mungkin lebih nyarinya yang mungkin banyak lah, mungkin ya kayak cantik itu kan mungkin apa ya, realistis ya bang ya, ya mungkin nggak malu diajak ke undangan ya bang ya. Nah itu lu gimana tuh bang? Kalau lu nyari pasangan itu, Iya. lu ngaca. Gua ngaca bang pasti. Bukan. Gimana tuh? bukan artinya lu ngaca, lu cakep apa enggak, gua kayak apa enggak, bukan. Artinya apa tuh bang? Lu tadi bilang kan enak nggak dibawa kondangan? Ya mungkin enak aja sih bang, kalau tergantung dari kitanya ya. Sekarang ini Pede atau enggaknya itu mungkin balik lagi. bukan masalah Gimana tuh, pede apa enggak, bilang pede sih iya. Kayak gua pribadi ya, gua harus dong kan, itu kan istilahnya kalau ya kita udah milih perempuan bang, artinya berarti kita udah komitmen, apapun yang terjadi nanti ya kita harus bangga juga dong bang. Ya kan? Harus kita cintai dengan sepenuh hati dan setulus hati kita. Sekarang ini gua pribadi, gua kalau kondangan ya kan, siapapun itu orangnya, Iya. mau itu tetangga, mau itu teman, bahkan keluarga gua sekalipun, ketika gua kondangan gak mungkin gua pulang gak bawa makanan. Pulang bawa makanan. Lu mikir dong, ibaratnya, berarti gua kalau datang kayak VIP dong gitu kan? Enggak, bukan gua VIP, tapi gua ngambil dari prasmanan. Ada kue, gua ambil kue. Ada buah, gua ambil buah. Gua bawa pulang. Nah, kenapa gua bilang kalau lu nyari pasangan, lu ngaca. Gitu loh. Bini gua 11-12 sama gua. Artinya mungkin lebih simpelnya gini bang, karena gue juga pernah dengar juga dari beberapa ceramah ustadz ya kan, artinya pakaian perempuan itu pakaian laki-laki juga bang, artinya mungkin baju yang ente pakai ini kan baju bini juga lah istilah kasarnya gitu. Terus bajunya bini ente bang, itu bajunya ente juga gitu. Jadi istilah saling menutupi baik itu aib ataupun kelebihan dan kekurangan. Jadi harus di apa ya, mungkin direncanakan, atau karena kan yang lebih tahu lu ya bang ya. Sebenarnya bukan direncanakan sih, lebih kalau ke gue bilang apa tuh bang? Itu lebih ke hati ketemu hati. Oh iya. Itu kalau udah namanya orang nikah tuh lu nggak perlu ngomong A B C D, jadi udah ngerti. Artinya mungkin harus saling peka ya bang. Oh iya jelas. Kalau masalah peka mah wajib gitu. Dan lu sebagai laki-laki pun kalau udah nikah pun nggak bisa lu nyiptain apa undang-undang sendiri, nggak bisa. Artinya harus ada kesepakatan dong antara kita sebagai pihak laki-laki dan pihak perempuannya. Jadi misalnya kayak lu pernah cerita kan bang, kalau misalnya nanti terjadi sesuatu antara misalnya nih kita dipaksa nih sama bini ya bang, disuruh milih kamu milih aku atau milih ibu, kan itu kan satu pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan kan. Karena waktu itu gue pernah nanya juga bang, kalau itu sekarang gue tanya sama lu, ya, lu pertama kali ketemu tuh sama siapa? Tentunya sama orang tua lah bang, sama ibu yang udah melahirkan kita kan. Gak perlu lu jawab, lu langsung cerai. Betul. Oh gitu? Nah iyalah, gak perlu lu jawab, lu ceraiin. Andai pun perempuan itu mau kayak gitu. Semisalnya itu bang. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin dia dalam keadaan hilaf gitu bang, mungkin karena tekanan gitu,
itu beda cerita. Beda cerita ya, Beda cerita. Tetap lo harus ambil tindakan. Tindakan apa cerai? Nggak langsung dibicarakan dulu gitu bang, baik-baik. Hah? Mungkin diobrolin dulu ke keluarga lu bang, diskusi gitu kan. Kalau langsung cerai gitu aja kan mungkin kan nggak enak juga omongan di tetangga. Misal nih kita baru nikah nih bang, terus seminggu karena dia gara-gara pertanyaan itu terus langsung dicerai gitu. Kan nggak mungkin juga kan bang. Kalau itu sih nggak mungkin. Iyalah. Kalau itu nggak mungkin. Cuman gini, kalau apa namanya? Kalau udah terlalu fatal gitu bang kesalahan dia. Bukan. Kalau orang udah akad, selesai akad, namanya orang nggak bisa akad. Mau yang hajatan mau enggak, itu pasti ada waktu untuk berdua. Iyalah. Iya, betul. Lu selesai akad, jebret, ada waktu untuk berdua. Sama bini lu, bini baru ini. Iya, benar. Nah, di situ lu omongin. Jangan sampai ada pertanyaan antara aku milih kamu atau aku milih orang tua. Nah itu bang, lebih tepatnya itu yang tadi gue tanyain. Terus ketika kamu ngomong pertanyaan seperti itu, jangan salahkan aku ketika aku nyerahin kamu. Oh berarti artinya komitmen itu sudah dibentuk pada saat selesai akad, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Kenapa? Kalau misalnya dia nanya, kenapa aku nggak boleh ngomong kayak gitu? Karena logikanya aku seumur hidup masih ada hubungan sama orang tua. Iya lah bang, karena kan mau nikah kayak gimana pun berapa kali pun tetap sama orang. Iya, karena restu dan ridho dari orang tua kan menentukan bang. Bukan menentukan. Gimana? Kalau perempuan, ketika lu punya adik perempuan, adik perempuan lu nikah, lepas dari orang tua. Iya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan adik lu itu udah kewajiban lakinya. Iya bang. Karena kan memang sudah tanggung jawab dia. Mau itu ibaratnya, maaf gue bukan yang doain ya. Iya. Mau itu hal buruk, mau itu hal baik, tetap jatuhnya ke hal lakinya. Gak ada hubungan lagi sama orang tua. Statusnya udah gak ada sama orang tua itu. Tapi kalau laki-laki itu masih ada. Masih, memang karena kan surga kan ada di telapak kaki ibu. Jadi istilahnya itu saling membantu ya bang ya. Nah, kita pihak laki-laki itu membantu untuk menjadi anak yang soleh, ya kan bang. Iya. Pihak perempuannya juga menjadi istri yang soleha dengan mentaati aturan yang udah dikasih sama suami. Istilahnya saling mentaati lah. Saling gitu. mentaati. Karena kan si surga perempuan udah pindah kan ke suami gitu kan. Nah itu dia fungsinya akad tuh seperti itu. Oh iya iya. Fungsinya akad, kenapa akad itu harus dilakukan oleh pihak suami dan pihak ayah gitu. Karena dia minta, ibaratnya akad jual beli. Iya paham gua. Gitu. Jadi istilahnya mungkin udah perpindahan tanggung jawab lah gitu. Iya. Gua serahin istilahnya mau di dunia atau di akhirat nanti lu tanggung jawab ya kan ke depannya gitu. Jadi ibaratnya kayak gini lah. Gimana, simpelnya ya simpelnya. Kayak lu jual motor sama orang. Nih, gua jual motor gua sama lu. Ya. Kalau ada kerusakan apapun itu, lu yang tanggung jawab. Iya paham. Gak ada urusan lagi sama gua. Gue cukup nerima duitnya. Bahasa motor beda. Jangan samain. Bahasa motor. Gue terima nih duitnya. Lu ambil motornya. Kelar dong. Iya bener bang. Kan udah terjadi akad, udah kesepakatannya begitu. Udah. Terus lu pakai motor, lu kecelakaan, buah, hancur. Lu mau ganti rugi sama gue? Ya enggak lah. Kan udah akad. Nah itu pun sama terjadinya sama pernikahan. Gua serahin anak gua ke lu yang dari kecil gua lahirin, nafkahin juga, gua nafkahin, gua gedein, gua sekolahin, kuliah, gua masukin pabrik, gua bayarin ininya, segala tetek bengeknya lah pokoknya gua serahin ke lu, terserah malu mau diapain. Kalau lu udah terimanya, udah. Tanggung jawab perempuan itu detik itu setelah akad, tanggung jawab lu. Ya maaf kenapa orang habis nikah boleh cium? Iya kan udah halal. Iyalah. Itu pahala pertama. Iya paham.
gitu. Kadang ada orang bilang, jangan cium sembarangan, ntar ini lo apa